sore Bapak. Kenalkan nama saya Filipus Dwi. Saya dari Manggarai. Sekarang saya kuliah di kampus Universitas Flores, prodi PGSD. Nama saya Beatrice Arima Kartengero. Saya dari Endo. Perkenalkan, nama lengkap saya Felicia Yulian Tihuna. Saya asal dari Endo. Bapak, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Asrian Tekor, biasa dipanggil Sari, asal dari Manggarai, dari program studi PGSD. Perkenalkan, nama saya Florida Jambu, bisa dipanggil Yen, asal dari Manggarai. Saya dari program studi PGSD. Baik, perkenalkan, nama saya Matias Fandi Batulika, biasa dipanggil Fandi, asal dari Ndori, prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelum kita melakukan dialog untuk hal-hal yang paling prinsip dalam itu karena kita harus tahu itu katakan tak dalam kata saya. Nah, olehnya itu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bahrudin. Itu tugas saya sebagai guru di Manende. Saya sudah berjalan, saya 2 orang putri, 1 putra. Sekarang lagi pendidikan, dan yang selain sebagai tenaga pendidikan sebagai tugas saya juga tugas sebagai imam di musola ini. Selamat sore Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sehingga kemarin kami sudah melakukan pendekatan dengan Bapak terkait tugas kami, yaitu dialog antar agama. Puji Tuhan, Bapak bersedia membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Dan sekarang kami sudah datang sesuai dengan waktu yang ditentukan Bapak. Mungkin kedatangan kami sore hari ini sangat mengganggu aktivitas Bapak. Oke, mungkin kita langsung ke dialognya Bapak. Apakah ada rekan atau kenalan yang berbeda keyakinan dengan Bapak? Kalau rekan atau kenalan itu ada. Rekan atau kenalan itu ada yang berbeda dengan keyakinan. Contoh di sekolah kami di madrasah itu ada teman yang beragama lain itu mengajar di madrasah. Masih di dialog kehidupan Bapak mungkin, apakah Bapak pernah mewujudkan sebuah cita-cita dari anak Bapak? Kalau kaitan dengan cita-cita saya beragama Muslim, ketika anak saya di SD itu masuk di madrasah. Ketika tamat SD anak saya itu ke pondok. Sekarang mereka karena dua cita-cita saya, karena anak saya beragama Islam, maka cita-cita saya supaya anak saya itu kokoh atau mengetahui secara jelas bagaimana hukum dan kehidupan beragama Islam itu paling penting, sehingga ketika dia bergaul, berteman dengan siapa saja, dia tetap konsisten dengan apa yang dia yakini, dan tetap dia membiarkan orang untuk beragama sesuai keyakinan orang itu tanpa memaksa atau tanpa punya niat untuk mengajak orang itu memasukkan. Mungkin kita tanya juga terkait dengan pekerjaan Bapak ya. Bagaimana pekerjaan Bapak sehingga Bapak mampu menghidupkan kebutuhan keluarga? Ya, kebetulan saya dan istri saya itu guru, dua-duanya anak ASN. Itu dalam kaitan dengan kebutuhan hidup, karena kami ASN jelas ya,
jelas pendapatannya jelas tiap bulan, sehingga kami bisa mengatur untuk kebutuhan kami sehari-hari karena pendapatan jelas, sehingga kami tahu apa yang kami butuh dalam kehidupan kami kaitan dengan kesehatan, pendidikan anak, kebutuhan hidup sehari-hari. Dan itu kami sudah, karena kami program ASN program negeri kan sudah tahu hasilnya apa yang kami butuh dan apa yang kami lakukan untuk kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Pak, bagaimana perasaan atau situasi ketika Bapak hidup dengan yang berbeda keyakinan? Terima kasih. Saya pikir setiap orang atau setiap agama apa saja, kalau kita hidup tahu apa tujuan kita hidup di dunia, ya, hidup kita di dunia itu salah satu tujuan untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga kita melakukan ibadah syarikat kita tanpa merusak ya, hubungan dengan yang lain. Ada tetap hidup beragama-agama. Seperti kita ketika orang beragama atau beribadah, kita tidak boleh mengganggu. Dan begitu pun kami atau ketika kami beribadah, adik-adik mereka yang keyakinan itu tidak boleh mengganggu. Nah, itu yang paling penting. Siapa saja dia, toh, siapa saja dia, apapun dia, ketika manusia, ketika hidup kita menjalankan apa yang sesuai dengan agama kita, apa yang kita oleh agama kita, apa yang oleh agama kita, sehingga hidup kita aman. Di mana saja kita berada pasti aman, tanpa kita mengganggu orang lain, tanpa kita memaksa orang lain untuk masuk agama kita. Terima kasih banget. Apakah Bapak pernah mengetahui atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dengan yang berbeda keyakinan? Kalau kaitan dengan kegiatan keagamaan, misalnya contoh ketika ada acara di gereja, acara Natal, Paskah, tentunya kan biasanya polisi atau pemuda-pemuda, jadi pemuda Islam, masih itu membantu. Untuk itu yang saya sepengetahuan saya selama ini saya lihat, di Indonesia jadi sangat rukun. Karena ketika Natal dan Paskah itu pasti ada agama lain, pemuda Islam yang ikut menjaga gereja. Nah, begitu pun ketika sholat Id, ada kelompok tertentu dari non Islam yang menjaga keamanan. Saya pikir di INTT pada waktu di Flores, saya pikir kehidupan Islam baik, tidak pernah ada kesatuan bagaimana hal-hal yang tidak berbentukan kaitan dengan keagamaan. Terkait kerjaan juga, apakah anak-anak Bapak selalu mendukung segala bentuk kerjaan Bapak? Saya pikir karena konsekuensinya sudah pekerjaan kita sudah pilih dan sudah apa yang kita terima, apa yang kita lakukan sesuai dengan tugas kita. Saya pikir mengenai anak-anak pasti mendukung karena sebelum mereka ada pekerjaan ini sudah kasih dapat. Karena pekerjaan ini tidak mengganggu kehidupan, saya pikir pasti mendukung. Dan segala sesuatu pasti kami selalu diskusi dengan walaupun mereka untuk berlaku masalah kita atas, kita selalu diskusi dengan mereka. Mereka tidak pernah membantah karena apa yang kita lakukan itu tidak pernah melanggar aturan agama, lalu tidak pernah merusak orang lain dengan perkataan. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana kehadiran atau keterlibatan Tuhan dalam kehidupan Bapak dan keluarga. Terima kasih. Karena kita tahu bahwa semua makhluk yang hadir itu atas kehendak yang Sang Pencipta. Apalagi kita manusia, namanya kita manusia, bahwa keterlibatan Tuhan itu sangat-sangat besar. Kenapa saya katakan sangat besar? Karena banyak rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup, kita bernapas. Kalau kita sakit kan pasti beli oksigen mahal sekali. Itu kalau kita sehat kita tidak pernah beli udara. Kita bisa bekerja apa saja kalau kita sehat. Pikiran kita itu Tuhan yang berikan. Otak kita,
mata kita, semua kehidupan kita itu di atas 99% kemanusiaan itu Tuhan, keterlibatan sangat tinggi. Yang lain itu perlakuan kita. Ya, saya pikir kalau sangat naif, kalau bahwa segala sesuatu yang didapat di dunia itu atau kada itu tidak mungkin. Itu hanya sekian persen. Kenapa? Tadi kan kita berusaha. Nah, usaha kita itu karena yang kuasa. Ketika kita belum dapat usaha, kita sabar, berdoa. Ya. Tidak boleh kita karena orang lain, tidak. Karena orang lain, saya gagal karena orang lain tidak. Kita tidak boleh menyalahkan yang lain, dan kita tidak boleh ada dalam hati kita sedikit pun kecewa terhadap hal-hal yang kita lakukan. Kita gagal, kita tidak boleh terbersih dalam hati kita menyalahkan Tuhan. Tidak boleh dan menyalahkan orang lain. Kita harus akui bahwa kita harus koreksi diri kita. Yang sampai yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan Tuhan. Contoh, ketika kita bekerja tapi kita tidak ibadah. Nah, kita segala sesuatu kita tidak ibadah, kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Karena tujuan kita hidup itu untuk beribadah kepada Allah, bukan ada mereka kalau Tuhan tidak perintah. Nah, kalau mencuri itu bukan perintah Tuhan, larangan. Nah, larangan itu kita jauhkan. Yang menjauhkan kita perbuatan oleh Tuhan kita lakukan. Nah, kalau hal-hal yang kita dapat Tuhan lakukan, maka jalan hidup kita itu akan tersendat. Rahmat Tuhan tidak ditemukan. Itu perlu belajar, terutama dalam hidup yang paling penting itu ketika ada orang tua harus hormat orang tua, itu yang paling penting. Tidak boleh nipu, tidak boleh mencuri, tidak boleh kasar teman. Itu berarti Tuhan tidak pernah perintah, tapi Tuhan yang perintah itu. Nah, ketika kita hal-hal yang Tuhan suruh kita lakukan, hal-hal yang Tuhan larang kita tinggalkan, kita yakin pasti apa yang kita minta itu pasti Tuhan berikan. Nah, saya pikir dalam itu keterlibatan Tuhan sangat banyak, bukan sedikit, sangat banyak. Nah, saya merasakan keterlibatan itu. Terima kasih.